Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teknologi aplikasi web. Berikut istilah profesi atau pekerjaan yang sering dipakai atau digunakan dalam bidang IT, di mana pekerjaan, profesi, dan profesional itu adalah tiga hal yang berbeda. Ya, pekerjaan yang di mana setiap orang pasti bekerja mengerjakan sesuatu itu adalah bekerja atau pekerjaan. Sedangkan profesi itu adalah membutuhkan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan profesional itu adalah sikap. Jadi kita ketika bekerja dibutuhkan apakah dibutuhkan keprofesian kita atau keprofesionalan kita. Jadi tiga hal yang berbeda yang perlu kita ketahui. Ya. Jadi profesi dalam bidang IT atau istilahnya profesi saja adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal dan keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja pada orang yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Secara umum, profesi didefinisikan sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Definisi ini meliputi tiga aspek, yaitu ilmu pengetahuan tertentu, aplikasi kemampuan atau kecakapan, dan berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi profesi itu adalah bagian dari pekerjaan. Ya. Utamanya secara global adalah pekerjaan, tetapi ketika kita breakdown, pekerjaan itu adalah ada yang profesi, yang memiliki keahlian, skill tertentu, karena pendidikan tertentu. Nah, itu bisa dikatakan berprofesi. Pekerjaan dan profesi itu beda. Pekerjaannya apa? Misalnya berdagang. Profesinya apa? Programmer. Nah, itu dua hal yang berbeda. Ya. Ini kita bisa lihat lebih detail antara profesi dan pekerjaan. Profesi itu ada etika yang mengatur, ya, menghasilkan jasa bagi orang lain, ya, tidak ada campur tangan orang lain. Sedangkan pekerjaan itu tidak ada etika yang mengatur, tidak ada menghasilkan jasa bagi orang lain, adanya campur tangan orang lain. Ya, seperti disuruh atau apa itu pekerjaan. Tetapi kita menawarkan jasa, itu adalah profesi. Ya, profesinya adalah montir karena dia memiliki keahlian memperbaiki motor misalnya. Ya, pekerjaan yang uh, dilakukan karena kita memiliki keahlian atau skill itu namanya bisa dikatakan profesi. Sedangkan pekerjaan tidak. Oke, lanjut. Profesi dalam bidang teknologi informasi itu dibagi menjadi tiga kelompok. Ya, kelompok pertama yang bergelut dalam bidang software perangkat lunak, ya, seperti merancang database, sistem aplikasi. Nah, ini bisa dikatakan profesinya ada yang sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Itu yang bergelut di bidang software. Sedangkan yang bergelut di bidang hardware atau perangkat keras, itu baik pemeliharaan maupun perbaikan, ya, dari sistem komputer atau jaringan, tapi intinya hardware, maka pekerjaannya umumnya berprofesi sebagai technical engineer dan networking engineer. Nah, kelompok ketiga yaitu orang yang berkecimpung di dalam operasionalnya sistem informasi. Jadi data entry-nya, entry data operatornya, EDP dan sistem administrator. Jadi penggunaan sistem. Jadi ada yang berkaitan software itu dalam mendevelop softwarenya sendiri, ya. Ada sistem analis, programmer, web design atau web programmer. Ada yang sebagai di bidang hardware, sebagai pemeliharaan atau perbaikan perangkat keras, engineer. Kemudian ada yang sebagai operasionalnya, data entry-nya atau operator atau penggunanya seperti sistem administrator. Jadi hanya memakai, menggunakan, memanfaatkan saja. Ya.
tanpa harus membuat sesuatu produk dari kegiatan tersebut. Oke, lanjut. Berikut profesi dalam pengembangan aplikasi web. Ya, banyak sekali. Kita coba telusuri pelan-pelan. Pertama, web designer. Web designer ini bertanggung jawab menentukan tampilan sebuah website. Tugasnya adalah mendesain tampilan situs, mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan semua aspek visual situs. Fokus utama mereka adalah layout tampilan, bukan programming. Tapi harus menguasai dasar biasanya. Minimal HTML. Kemudian mengolah gambar dan animasi atau movie. Pokoknya grafik. Dia menguasai desain grafis dan minimal pengenalan HTML. Seperti itu. Itu web designer. Oke, lanjut. Kemudian web programmer. Web programmer itu bertugas melakukan pengkodingan atau pembuatan program agar website terlihat dinamis. Di mana agar sebuah website tersebut dapat terlihat mudah bagi seorang admin, web admin. Dia harus menguasai beberapa bahasa pemrograman seperti PHP, MySQL, ASP, JavaScript, dan lain sebagainya. Jadi, tidak hanya dituntut desain grafis, tapi biasanya mereka menguasai desain grafis standar. Tetapi mereka lebih detail dalam bahasa pemrogramannya. Ya, oke lanjut. Sedangkan web administrator itu tugasnya untuk memaintenance suatu server. Maka orang itu harus mengerti sistem operasi servernya. Baik itu mulai dari instalasi sampai kepada masalah troubleshooting. Biasanya seorang web administrator harus menguasai Unix, NT, jaringan, dan keamanan jaringan atau keamanan servernya. Jadi itu adalah web administrator. Selanjutnya adalah webmaster. Seorang yang akan mengerti semua hal mulai dari desain, program, dan keamanan server, namun tidak terlalu turut menyampuri ke masing-masing divisi. Jadi webmaster ini dimulai dari awal sebenarnya. Ya, dari desain grafis, program yang biasa, administrator, dia harus menguasai itu semua. Ya, karena dia akan bertanggung jawab terhadap jalannya suatu website. Nah, biasanya menguasai macam-macam bahasa pemrograman dasar, kemudian bahasa pemrograman tingkat lanjut, penguasaan sistem operasi, keamanan, dan jaringan. Itu webmaster. Oke, lanjut. Dan web developer. Web developer ini adalah kumpulan dari kesemua orang tadi. Jadi kegiatan di atas secara keseluruhan dinamakan suatu teamwork, yang dinamakan web developer. Jadi jika kita punya teman, ada keahlian di orang desain grafis, ada programming, ada kemampuan di jaringan, membentuk suatu teamwork atau rekan kerja, kemudian mendevelop sebuah website, maka mereka bisa dikatakan sebagai web developer. Karena di sana mereka bisa berkonsultasi, memberi bantuan konsultasi, konsep, dan membangun sebuah website tentunya. Oke. Nah, berikut di sini adalah daftar rata-rata gaji karyawan IT di Indonesia. Application developer, maksudnya application developer ini adalah bukan web developer ya, jadi membuat program berbasiskan Windows, PC bukan web base, itu stafnya saja 5.400.000, manajer sekian 9 juta. Computer engineering berarti berkaitan dengan hardware, itu 3 juta sampai 8 juta. Data analis ini adalah software ya. Orang yang bergerak di bidang software itu 4,9 sampai 7,3. Database administrator pun sama. Ya, hanya operatornya aja itu 3 sampai 6. ERP dan segala macam IT planner kalian bisa lihat, sampai graphic designer saja 4 sampai 9. Jadi ini rata-rata gaji karyawan IT di Indonesia seperti ini. Kamu mau pilih yang mana? Kamu bisa menekuninya mulai sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini ada project management 6, IT quality assurance, information system 4, software architect, system engineer, video engineer, web developer, seperti ini.
ini umumnya rata-rata gaji mereka. Memang pekerjaannya itu hanya di depan PC saja. Kalau yang berkaitan dengan software atau developing. Lanjut. Adapun standar profesi, supaya kita bisa dikatakan seorang profesi, bukan pekerjaan biasa, kita harus memiliki pendidikan yang berkaitan dengan profesinya. Misalnya seorang montir atau IT programmer, kita harus berpendidikan di bidangnya. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidangnya, sikap kerjanya sesuai dengan apa yang telah dididik, kemampuan komunikasi, sertifikasi dan training yang dimiliki. Jadi 5 hal ini yang menjadi standar profesi. Ada yang 4 terpenuhi tapi sertifikasi tidak, maka belum bisa dikatakan profesi sebenarnya. Jadi profesinya masih belum 100%, tapi training ya. Kalau sudah ada sini, maka bisa dikatakan dia telah memiliki profesi. Nah, di sini ada perbandingan antara freelancer dan employer. Freelance itu adalah pekerja bebas dan employer adalah pegawai. Di mana perbedaannya ini diantaranya adalah working hours atau jam kerja, gaji atau pendapatan, mindsetnya atau pola pikirnya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya ya, antara freelance dan employer dari segi jam kerja, pendapatan, dan pola pikir. Nah, untuk freelance itu biasanya dapat mengatur jam kerja sendiri, bisa bekerja dari mana saja, termasuk dari rumah. Gaji yang diterima tidak banyak mendapat potongan, hanya potongan pajak perorangan, cenderung bekerja secara dinamis, bebas mengatur waktu antara bekerja dan liburan, tekanan kerja cenderung sedikit, cenderung mengutamakan hasil akhir, ritme dan proses kerja harus dilakukan sendiri, tidak bisa mengandalkan relasi, pendapatan yang tidak selalu stabil. Ini freelancer. Oke. Sedangkan employer itu pendapatan stabil, tersedia jaminan yang layak, asuransi, tunjangan, bonus tahunan, dan sebagainya, kesempatan untuk jenjang karir yang lebih besar, networking jaringan relasi kerja terbuka luas, status sosial, fasilitas dan akses yang tersedia, ritme kerja yang lebih teratur, cenderung monoton, terikat peraturan kantor, kecenderungan terlibat dengan konflik dan politik kantor. Kalian mau pilih yang mana? Oke, ini suatu nanti ke depannya kalian sudah ada bayangan seperti apa. Saya sudah mengalami freelancer kurang lebih dari 2012 sampai 2019. Nah, sedangkan untuk employer saya dari 2003 sampai 2012 awal. Ya, jadi 8 tahun sampai selama 8 tahun. Dan ini perbedaannya terasa. Kalau memang kalian punya mental yang kuat, kalian bisa coba mau sebagai employee atau freelance. Oke, lanjut. Berikut adalah tentang sejarah web. Kita lanjutkan. Internet atau website itu adalah bagian dari internet. Dengan internet itu adalah jaringan komputer yang saling terhubung, berfungsinya untuk berbagi informasi. Sebenarnya ada banyak cara informasi dapat dikirimkan antar komputer melalui email, transfer file, dan banyak layanan lainnya. Untuk mengirim tersebut menggunakan protokol. Ya. Nah, kemudian WWW atau World Wide Web itu suatu ruang informasi yang dipakai oleh pengenal global yang disebut URL untuk mengenal pasti sumber daya berguna. Jadi ruangnya, sedangkan URL itu alamatnya. Nah, sedangkan WWW itu bukan internet tapi bagian dari internet. Oke, ini informasi dasar yang perlu kalian ketahui dulu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa WWW adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan, yang disimpan atau dibuat dengan format HTML, Hypertext Markup Language, dengan menggunakan tautan hypertext. Jadi dengan mengklik hyperlink tadi, maka para pengguna bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya.
di mana www ini ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Oke, kita lanjut. Secara garis besar, website bisa digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu website statis, website dinamis, dan website interaktif. Adapun website statis, yaitu web yang mempunyai halaman tidak berubah. Artinya adalah untuk melakukan perubahan pada suatu halaman, dilakukan secara manual dengan mengedit kode yang menjadi struktur dari website tersebut. Perhatikan gambar di sini. Static web itu dari server langsung ke klien. Ya. Jadi, kalau pengen merubah tampilan ini harus ke servernya. Nah, sedangkan dynamic website ini, dia harus melalui 3. Ada web server, penyimpanan file, ada penyimpanan database, baru ke klien. Jadi, static itu tidak bisa dirubah datanya, tidak bisa di-crack, kecuali dia merubah file HTML-nya langsung. Itu static. Nah, nanti sasaran kita atau target kita semester ini adalah pembuatan website statik. Lanjut, website dinamis, yaitu website yang secara struktur diperuntukkan untuk update sesering mungkin. Biasanya selain halaman utama yang bisa diakses oleh user, pada umumnya juga disediakan halaman backend untuk mengedit konten dari website. Nah, jadi selain ada tampilan halaman ini awal yang bisa diakses oleh siapapun, ada juga nanti tampilan tersendiri atau backend untuk mengedit informasi yang di atas. Makanya menggunakan database. Perhatikan. Nah, ada tampilan baru lagi. Biasanya portal berita seperti ini atau pooling. Dinamakan website dinamis. Ya, dinamik. Jadi berkaitan dengan database website dinamis ini. Selanjutnya website interaktif. Website interaktif itu salah satu contohnya adalah blog atau forum. Di website ini, user bisa berinteraksi dan beradu argumen mengenai apa yang menjadi pemikiran mereka. Biasanya website seperti memiliki moderator untuk mengatur supaya topik yang diperbincangkan tidak keluar jalur. Ini dinamakan website interaktif. Apakah ada yang website itu bisa dinamis dan interaktif? Iya, bisa. Jadi tergantung kebutuhan. Oke, lanjut. Kemudian standar web. Standar web dalam pembuatan halaman web atau dokumen website itu menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language, merupakan bahasa standar web yang didefinisikan dan dikelola penggunanya oleh W3C, World Wide Web Consortium. HTML dibuat dan dikembangkan oleh Tim Berners-Lee. Selanjutnya bahasa tersebut dipopulerkan oleh browser Mosaic. Selama tahun 90-an telah muncul berbagai versi HTML dengan berbagai macam fiturnya. Versi HTML yang ada tersebut antara lain versi 1 itu hanya bisa membuat heading, paragraf, hypertext list, cetak tebal, dan cetak miring pada teks, peletakan image pada dokumen, tapi tidak memperbolehkan wrapping. Versi kedua itu ada penambahan form. Versi ketiga itu ada penambahan table dalam paragraf. Versi ketiga titik 2 itu penyempurnaan dari versi 3.0. Kemudian pada versi keempat itu ada penambahan link, image map, image, dan lain-lain. Nah, versi 5 itu adalah standar baru untuk HTML, XHTML, dan DOM HTML, di mana versi 5 ini adalah proyek kerjasama antara W3C dengan WHATG. Ya, pada HTML5 diberi kebebasan untuk menggunakan huruf kecil atau huruf kapital atau kombinasinya. Jadi, tidak berpengaruh huruf besar semuanya. Jadi, diberi kebebasan. Bahkan nilai suatu atribut atau n atau variabel bisa diberi tanda petik atau tidak sama saja. Sedangkan browser tidak lagi memperdulikan hal-hal seperti itu. Secara teori agak sulit, nanti kita akan coba praktekkan saja. Ya. Berikut beberapa browser yang sudah mendukung HTML5. Chrome mulai versi 1 sudah mendukung, Firefox mulai versi 1,5, Internet Explorer mulai versi 8 baru bisa mendukung HTML5, Opera mulai versi 9, Safari mulai versi 1.3. Jadi ini adalah daftar browser yang mendukung HTML5. Lanjut. Nah, berikut adalah cara kerja website di mana user ya
menggunakan browser untuk berinternet, ya, untuk mengakses domainnya, alamat websitenya terhubung ke server. Server kemudian mengambil data dari database atau kemudian menampilkan dengan bahasa pemrograman server dulu, kemudian menampilkan dengan bahasa pemrograman klien, tampilkan ke dalam browser, user bisa melihat. Nah, kurang lebih seperti ini, secara detail, user mengetikkan alamatnya, www apa, alamat URL pada web browser. Kemudian, menggunakan protokol, mengirimkan request tadi, alamat tadi ke web server. Web server mengambil file yang ada, kemudian mengirimkan kembali ke web browser menggunakan protokol ke klien, sehingga klien bisa melihat tampilannya seperti apa. Nah, ini cara kerja website secara sederhana. Oke, kita lanjut. Jadi apa saja yang membentuk web? Itu komputer atau perangkat mobil, kemudian browsernya sendiri, kemudian ISP atau penyedia layanan internet, kemudian server yang disebut hosting, kemudian router atau switch yang mengarahkan aliran informasi. Jadi ada, lihat, komputer 1, perangkat lunak atau browser 2, ISP 3, hosting 4, router dan switch itu 5. Jadi ada 5 ini harus tersedia agar terbentuklah web. Sedangkan web browser itu adalah perangkat lunak untuk mengakses www. Browser itu adalah perangkat lunak untuk mengakses www dari internet. Ada banyak pilihan perangkat lunak server, tetapi dua yang paling populer adalah Apache, perangkat lunak open source untuk server, dan IIS, Internet Information Services atau IIS dari Microsoft. Jadi Apache dan IIS, ya. Setiap komputer dan perangkat, modem, router, smartphone, mobil, dan lain-lain yang terhubung ke internet diberi alamat IP numerik yang unik. Itu memiliki alamat yang berbeda-beda. Modem kita, router, smartphone, PC itu memiliki IP yang berbeda-beda, tidak sama. Oke, sebuah halaman web adalah dokumen elektronik yang ditulis dalam bahasa komputer yang disebut HTML. Setiap halaman web memiliki alamat yang unik yang disebut URL atau Uniform Resource Locator yang mengidentifikasi di mana web server yang memuat dokumen web. Sedangkan www adalah koleksi besar dari file elektronik yang tersimpan di jutaan komputer seluruh dunia. URL alamat yang digunakan untuk menemukan file. Ketika mengetik URL ke browser atau klik link hypertext, browser mengirimkan permintaan ke komputer remote yang disebut server web untuk mendownload satu atau lebih file. Setiap URL unik mengidentifikasi satu file tertentu. Seperti ini. Nah, lihat. Ketika kita klik, ini alamatnya pasti unik semua. Tidak ada yang sama. Oke. Apa yang dari khas URL? Berikut beberapa contoh. HTTP belajar Kemendikbud.go.id, Facebook.com, Pustek.com, FTP, News, HTTP. Nah, bagian pertama dari URL sebelum dua garis miring, nah HTTP, FTP, News, HTTP itu sumber daya. HTTP itu dokumen hypertext atau directory, FTP itu file yang tersedia untuk di-download atau directory file tersebut, News itu untuk grup, berita, file itu file yang terletak pada drive lokal komputer kita. Bagian kedua biasanya adalah alamat komputer di mana data atau layanan berada. Nah, ini alamat komputer. Nah, ini dia. Yang kedua ya. Setelah garis miring 2. Sedangkan bagian tambahan mungkin menentukan nama file, port untuk menghubungkan ke atau teks untuk mencari dalam database. Ini bagian kedua. Ketiga, bagian tambahan. Ada juga titik 2 nomor port. Seperti itu. Jadi URL itu tidak memiliki spasi dan tidak sensitif huruf besar atau kecil. Mau kita ngetik Kemendikbud jadi gede semua, akan tetap bisa jalan ke halaman yang sama. Nah,
Berikut adalah contoh halaman web. Seperti ini kita bisa lihat di Jen's Kitchen. Halaman tersebut sebenarnya dirakit dari 4 file terpisah. Dokumen HTML, indeks HTML-nya, kemudian sebuah style sheet, kitchen CSS, ini, supaya tampilan seperti ini itu ada stylenya, dan 2 grafis, food dan spoon. Ada 2 gambar, ada CSS, ada dokumen HTML. Jadi dokumen HTML akan menampilkan semuanya. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.